Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Panduan Islam dalam Mengelola Pekerjaan. Kami terdiri dari Dahlia Maftufah Latif, NIM B30190-220, Anissa Nurmalia B300-190-221, Anggita Ega Milani B300-190-226. Pekerjaan menurut Islam didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi karena tidak adanya batasan syariah yang digunakan. Maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan persepsi masing-masing. Oleh karena itu, memasukkan tatanan norma tertentu dalam pembahasan perilaku halal dan haram dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tidak relevan menurut pandangan sebagian dari perilaku bisnis yang sepaham dengan mereka. Agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur segi ibadah saja, melainkan juga mengatur masalah umat dalam hal yang berkenaan dengan kerja atau ekonomi. Seperti contohnya, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memikul kayu lebih mulia daripada mengemis. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Allah SWT menyukai mukmin yang kuat bekerja. Akan tetapi di dalam kenyataannya kebanyakan kita muslimin bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ucapan-ucapan hadis di atas. Etika merupakan hal mendasar dalam melakukan setiap pekerjaan. Dalam Islam, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan. Setiap bekerja dengan baik didasarkan iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam, Al-Quran dan Hadis. Kerja mempunyai etika yang harus selalu ikut sertakan di dalamnya. Oleh karena kerja merupakan bukti adanya iman dan parameter bagi pahala dan siksa. Menurut Islam, hendaknya para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhirat dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam arti, bukan sekedar memperoleh upah dan imbalan, karena tujuan utama kerja adalah demi memperoleh keridhaan Allah SWT sekaligus berkhidmat kepada umat. Etika bekerja yang disertai dengan ketakwaan ini merupakan tuntunan Islam. Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihan. Islam tidak membatasi sesuai pekerjaan secara khusus kepada seseorang kecuali demi kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam, pekerjaan bukanlah berkaitan dengan mencari rezeki saja dan memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi memiliki arti yang cukup luas, yaitu 1. Kerja sebagai sumber nilai. Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang bertanggung jawab. Firman Allah SWT dan bahwa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan balasan apa yang diusahakan. Al-Najm ayat 39. Firman-Nya lagi bermaksud, dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa derajat tingkatan balasan disebabkan amal yang mereka kerjakan. Dan ingatlah, Tuhan itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Al-An'am ayat 135. Kerja sebagai sumber nilai manusia berarti manusia itu sendiri yang menentukan nilai atau hanya ke atas sesuatu pekerja itu. Kerja juga merupakan sumber yang objektif bagi penilaian prestasi manusia berasaskan bagi kelayakan. Oleh yang demikian, Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan dan juga syarat-syarat kegiatan bagi menentukan suatu pekerjaan itu supaya dapat dinilai prestasi kerja seseorang. Dengan cara ini, Islam dapat menyingkirkan perasaan pilih kasih dan nilai prestasi seseorang baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik. 2. Kerja sebagai sumber mata pencarian. Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan berpendapat
bagi keselangsungan hidupnya. Islam memberi beberapa kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan segala nikmat ini. Memerintah umatnya mencari rezeki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi kehormatan manusia, dan mencela kerja meminta-minta karena merendahkan harga diri. 3. Kerja sebagai asas kemajuan umat Islam. Mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorong kepada kemajuan sosioekonomi sebuah bangsa. Islam memperhatikan kemajuan umat dan kemajuan masyarakat dengan menganggarkan berbagai kegiatan ekonomi baik di sektor pertanian, perusahaan, dan perniagaan. Panduan dalam mengelola pekerjaan. 1. Pilihlah jenis pekerjaan yang halal. Jemputlah rezekimu dengan cara yang halal. Pilih jenis pekerjaan yang halal, jangan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Maka seseorang muslim dituntut untuk makan dari yang halal. Jika dia memberi nafkah, maka harus dari penghasilan yang baik, dan hal itu tidak bisa diwujudkan kecuali apabila pekerjaan yang dia pilih telah dibolehkan dalam Islam. 2. Mengikat perjanjian kerja. Islam sangat menganjurkan agar dibuat akad perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan atau yang memberi pekerjaan. Perjanjian kerja ini membuat kesepakatan antara dua pihak, dan perkara ini sangat penting karena akan terwujud keadilan antara dua pihak yang bersepakat dan menghindari perselisihan antara keduanya. Kesepakatan kerja yang dibuat mencakup A. Jenis pekerjaan dan bentuknya, B. Penjelasan waktu kerja atau lamanya pekerjaan itu harus diselesaikan, C. Penentuan upah atau gaji pekerja, D. dan lain-lain yang dianggap perlu. Dasar hukum pentingnya kesepakatan ketika bekerja adalah firman Allah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Sifat orang yang beriman adalah menjaga amanah dan janji yang dipikulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. 3. Memilih pekerja yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Islam mengarahkan agar kita tidak memberikan pekerjaan kecuali kepada orang yang telah memenuhi kriteria, seperti keahliannya dan kemampuannya dalam pekerjaan yang akan diembankannya. Ambillah pelajaran dari ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah kisahkan dalam firman-Nya. Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 55. Ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, "Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Ini menunjukkan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menjadi bendahara negara Mesir. 4. Beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan termasuk keistimewaan agama Islam, bahwasanya Islam tidak membebankan suatu perkara yang di luar kesanggupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian, yaitu budak atau hamba sahaya yang kalian miliki ini adalah yang mengurus urusan kalian. Allah menjadikan mereka di bawah perintah kalian. Maka barang siapa yang saudaranya di bawah perintahnya, maka hendaklah dia memberi makan seperti dia makan, memberi pakaian seperti dia berpakaian, dan janganlah engkau membebani mereka dengan beban yang memberatkan mereka. Jika kamu sudah membebani dengan beban berat, maka bantulah mereka." Hadis riwayat Bukhari. 5.
Mengerjakan kewajiban sebelum minta hak termasuk perkara baik dalam dunia pekerjaan adalah semangat dalam menyelesaikan kewajiban sebelum meminta hak upah atau gajinya. Karena menunaikan pekerjaan yang wajib sama saja kita menunaikan akad yang telah dibuat, sehingga akan mengikat pihak lain untuk memberi upah atau gaji. Andaikan setiap pihak menunaikan hal ini, maka akan hilang perselisihan, akan terbangun tolong-menolong dalam dunia pekerjaan, sehingga pada akhirnya akan tercipta kondisi yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan dari sisi kerapian, ketepatan, dan sesuai yang diinginkan. Adab sebagai pekerja. 1. Kuat. Kuat di sini maksudnya adalah kuat badan dan hati. Kuat badan dalam mengerjakan kewajiban kerja, kuat dalam menunaikan apa yang wajib diselesaikan, juga kuat dalam arti maknawi seperti kuat berpikir dan fokus dalam menyelesaikan kesulitan yang dijumpai dalam pekerjaan. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. 2. Amanah wajib bagi seorang pekerja yang amanah dalam lingkungan kerjanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 227. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang mengamanatkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani Asy-Syahihain nomor 424. Sifat amanah bagi seorang pekerja meliputi: A. Perhatian terhadap waktu pekerjaan, yaitu dia bersemangat untuk menjaga waktu dalam menuntaskan pekerjaan yang diembankan, tidak main-main, tidak banyak mengobrol atau melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Hal ini baik di lingkungan pabrik atau di luarnya. B. Menjauhi tipu menipu dalam bekerja, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menipu maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim 45. Curang dalam bekerja adalah sifat buruk, menodai amanah yang kita pikul. Maka jauhilah hal ini wahai para pekerja, berlakulah jujur, maka engkau akan mujur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan ke dalam surga. Tidaklah seorang berbuat jujur hingga Allah mencatatnya sebagai orang yang selalu jujur. Hadis riwayat Bukhari 6094, Muslim 2607. C. Tidak memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Sering kita dapati seorang karyawan pulang ke rumah untuk kepentingan pribadinya, padahal masih dalam waktu kerja kantornya. Jauhilah hal ini wahai saudaraku. 3. Maksimal dalam bekerja sungguh. Agama kita yang mulia secara umum menganjurkan agar setiap orang yang bekerja untuk membaguskan pekerjaannya. Bahkan hal ini akan membuat senang atasan dan pemilik perusahaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan pekerjaan kemudian dia membaguskan pekerjaannya. Hadis Hasan li ghairihi asy-syahihah. 4. Ikhlas. Ikhlas adalah asas sangat penting dalam bekerja. Ia adalah pendorong yang sangat kuat agar kita dapat menunaikan pekerjaan dengan baik. Dengan keikhlasan, seorang pekerja akan selain merasa diawasi, bekerja dengan maksimal dan membaguskan hasil pekerjaan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 13-14. 5. Mematuhi aturan pekerjaan sungguh. Hal ini termasuk perkara yang harus diperhatikan oleh para pekerja. Peraturan yang dibuat dalam lingkungan kerja bukan untuk dilanggar. Mematuhi pekerjaan dalam bekerja meliputi A. Aturan waktu bekerja seperti datang tepat waktu, tidak terlambat, tidak pulang sebelum waktunya, mematuhi waktu bekerja yang telah ditetapkan sehingga tidak istirahat sebelum waktunya. B. Taat kepada atasan, tentunya hal ini dalam perkara yang baik jika atasan memberikan arahan dalam bekerja, memerintahkan sesuatu, maka Anda sebagai bawahan mematuhinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. 6. Tunaikan kewajiban agama, contohnya adalah sholat. Ketika azan telah berkumandang, bersegeralah untuk menyambut seruan sholat. Jangan sekali-kali sholat ditinggalkan hanya karena sibuk urusan kantor yang tidak ada selesainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Adab orang yang mempekerjakan karyawan. Yang pertama, segera membayar upah dan gajinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upahnya pekerja sebelum keringatnya kering. Haji riwayat Ibnu Majah 2443. Disyahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa 1498. Bahkan bagi siapa saja yang tidak memberikan gaji dan upah pekerjanya, dia berhak mendapat ancaman yang sangat keras. 2. Tidak sombong. Jangan mentang-mentang kita yang memberi pekerjaan, lantas kita sombong kepada pekerja. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Yang ketiga, memuliakannya sebagai manusia bekerja bukanlah binatang yang dapat kita perintah seenaknya. Dia adalah manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang keempat, berikan haknya. Pembantu, pekerja, atau supir adalah manusia biasa. Mereka punya hak sebagaimana layaknya manusia yang lain. Mereka berhak untuk tidur, berhak untuk berobat jika sakit, berhak untuk makan, dan lain-lain. Semua ini harus dijaga oleh majikan. Jangan sampai membebankan pekerjaan hingga larut malam, sedangkan besok paginya harus bekerja lagi. Karena seorang muslim terhadap muslim lainnya harus punya rasa kemanusiaan, punya perasaan, dan saling mengasihi. Yang kelima, jadilah pemaaf dalam dunia kerja. Kesalahan dari pegawai atau pekerja adalah hal yang biasa, maka hendaklah seseorang atasan memberi maaf atas kesalahan pegawai atau pekerjanya. Pekerjaan yang halal dan haram. Pekerjaan yang halal dan haram dalam Islam dapat dilihat dari dua sisi. Pekerjaan yang halal seperti bertani, berdagang, dan sebagainya. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang tertera di dalam slide dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasanya Nabi SAW ditanya, apakah sebaik-baik usaha? Maka berkata Rasulullah, pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya dan setiap pekerjaan diterima. Ada 4 macam pekerjaan yang umum dan halal menurut agama Islam. Yang pertama, al-hirafiyin, merupakan mereka yang mempunyai lapangan kerja seperti penjahit, tukang kayu,
dan para pemilik restoran. Dewasa ini pengertiannya menjadi lebih luas, seperti mereka yang bekerja dalam jasa angkutan dan kuli. B. Al-muwazzafin merupakan mereka yang secara legal mendapatkan gaji tetap seperti para pegawai dari suatu perusahaan dan pegawai negeri atau PNS. C. Al-kasbah merupakan para pekerja yang menutupi kebutuhan makanan sehari-hari dengan cara jual beli, seperti pedagang keliling atau pedagang asongan atau retail. D. Al-muzariyun merupakan para petani. Pekerjaan yang haram, pekerjaan yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasumsikan adanya pihak lain yang dirugikan atau dikorbankan. Pekerjaan haram juga akan menghasilkan sesuatu yang diharamkan pula. Beberapa daftar pekerjaan atau profesi yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita hindari antara lain seperti penjahat atau pencuri, perampok, perompak, penodong, penjamret, penipu, bajing, loncat, penadah, dan lain-lain. B. Pedagang barang haram, seperti narkoba, minuman keras, video porno, alat keperluan judi, dan lain-lain. C. Pedagang curang, yang memanipulasi timbangan, mengakali makanan, tidak menjelaskan cacat, dan sebagainya. D. Pelacur, germo, makelar, serta pengusaha hiburan yang mendukung zina dan porno aksi. E. Spekulan, penimbun komoditi yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham, dan sebagainya. F. Pelaku riba, bank, usaha pemberi kredit, rentenir, lintah darat, meminjamkan uang, meminta imbalan, dan lain-lain. G. Penegak hukum jahat pembela kejahatan, oknum hakim, jaksa, pengacara, polisi, TNI, KPK, Pol PP, dan lain-lain. Menurut Ibnu Khaldun, rezeki dan nafkah adalah sama, yaitu penghasilan atau keuntungan yang berguna dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Hakikat pengertian rezeki dan nafkah adalah manakala seseorang mendapatkan sesuatu yang dipergunakan dengan hemat dan cermat, tidak boros, serta disesuaikan dengan pokok-pokok keperluan hidup sebagai manusia. Maka ia merasakan nikmatnya sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, sesuatu barang yang kamu miliki yang sesungguhnya ialah apa-apa yang telah kamu makan hingga habis, atau apa-apa yang telah kamu pakai hingga ia rusak, atau apa-apa yang telah kamu berikan seperti zakat dengan dikeluarkan dan dari tanganmu. Menurut Yusuf Qaradawi, kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Menurut pendapat penulis Tawdihul Aham, Syekh Abdul bin Abdurrahman Ali Basyam, pekerjaan terbaik adalah disesuaikan pada keadaan setiap orang. Yang terpenting adalah setiap pekerjaan haruslah berisi kebaikan dan tidak ada penipuan serta menjalani kewajiban yang semesti diperhatikan ketika bekerja. Allahumma kfini bi halalika an harami wa aghni bi fadlika amman syiwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu dan jauhkanlah aku dari yang engkau haramkan. Cukuplah aku dengan karuniamu dan jauhkan dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563 dan Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.